Teror Kopi Juki. Bab 1. KBM Novita Ledo. Di kampung yang penuh dengan cibiran dan ejekan, Juki hidup dalam kesunyian yang ia bangun sendiri. Pria berusia hampir 30 itu memiliki kulit sawo matang, tubuh tinggi kurus, dan sorot mata yang selalu menunduk seolah menghindari dunia. Baginya, dunia hanyalah segelas kopi yang ia racik setiap hari dan satu-satunya adik perempuan yang ia miliki bernama Ida. Hidupnya sederhana, rumah reot di ujung kampung itu sudah cukup baginya. Namun, yang tak pernah sederhana adalah kata-kata orang di sekitarnya. Perjaka tua, adiknya gak laku, ngikut abang terus. Setiap hari, kata-kata itu menjadi duri yang menusuk batin Juki. Namun, Juki tidak pernah merespons. Baginya, diam adalah bahasa terbaik untuk bertahan hidup. Bang, aku gak mau ke warung lagi. Ida mendatangi Juki dengan wajah basah air mata. Tangannya mengepal, tanda amarah sudah memuncak. Batiwi ngata-ngatain aku lagi, Bang. Jengah juga, sebel pulak. Juki berhenti sejenak dari aktivitasnya yakni memilah biji kopi. Tangan kasarnya terhenti di atas tampah. Napasnya pelan, namun rahangnya mengeras. Sudahlah, nanti dia juga akan mati, gumam Juki, nyaris tak terdengar. Ida menatap abangnya dengan dahi berkerut. Abang omong apa sih? Tanyanya lirih. Juki menghela napas panjang, kemudian menatap Ida sekilas. Tatapan itu dingin, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Lupakan saja, Ida, bantu abang siapin termos saja, nanti biar dia kena karma lantaran suka mengejek kamu, gak usah pedulikan. Ida sadar, jika tak pantas ia mengadu di saat sang abang tengah sibuk. Baik bang. Juki akhirnya berangkat menuju warung Pak Somad. Ia juga tak tega jika sang adik terus-menerus menjadi korban ejekan si Tiwi. Namun, di tengah perjalanan, langkahnya terhenti ketika sosok Ratih muncul dari ujung persimpangan. Ratih, tetangga paling pongah di kampung itu, dengan bibir tipis yang tajam dan sorot mata penuh sinis. Dia merasa paling seenaknya, lantaran ia dijadikan istri termuda juragan. Juki. Perjaka tua, adik kamu mana? Lagi nyuci piring sambil merengek di ketek kamu. Ratih tertawa keras, suara tawanya menusuk seperti pisau. Juki mengepalkan tangan di balik tubuhnya, namun ia menunduk tanpa sepatah kata pun. Besok-besok kawinin adikmu, malu kali kampung lihat dia ngikut kamu terus. Lanjut Ratih sambil meludah di tanah, hampir mengenai kaki Juki. Juki tidak menatap Ratih, ia hanya berujar lirih, nyaris tanpa emosi. Permisi, Mbak Ratih. Aku masih ada urusan. Ratih mendengus, lalu melangkah pergi dengan langkah pongah, suaranya masih terdengar mencemooh. Dasar miskin, masih sok ya kamu, jualan kopi saja sok sibuk, ketus Ratih. Juki menatap tanah, matanya berkabut. Amarah itu ada di sana, mendidih pelan seperti air yang ia jerang setiap pagi. Ia melanjutkan perjalanan meski hati terasa teriris sakit. Sesampainya di warung Pak Somad, suasana tak jauh lebih baik. Pak Somad, lelaki tambun dengan wajah licik dan rokok yang selalu terselip di bibirnya, menyeringai ketika melihat Juki datang. Juki, mana Ida? Gak ikut? Tanyanya, matanya menyipit penuh arti. Ada di rumah, Bang, jawab Juki singkat. Pak Somad tertawa kecil, rokok di tangannya mengepulkan asap tebal. Kalau gitu, kasih tahu Ida ya, aku ada tawaran bagus. Kalau mau jadi istri keempatku, aku kasih gratis gula, kopi, apa aja yang kamu butuh buat lapakmu. Juki diam, jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Somad seperti pisau tumpul yang menggores hatinya. Besok aku mau jawabannya, Juki. Jangan mengecewakan aku, paham? Pak Somad menepuk bahu Juki dengan kasar, lalu terkekeh seraya membuang pandang ke arah jalan. Sepanjang perjalanan pulang, Juki merasa kepalanya penuh. Ejekan Ratih. Tawaran menjijikkan Pak Somad. Kata-kata Tiwi yang menusuk Ida. Semua bercampur seperti racun yang mengalir di darahnya. Di rumah, Juki hanya duduk diam. Ida memandangnya dengan khawatir. Bang, kenapa? Tanyanya pelan. Juki menatap Ida lama. Mulai besok, kopi yang abang jual akan berbeda. Kopi ini, akan menyelesaikan semua masalah kita. Keesokan harinya, Juki membuka lapaknya seperti biasa. Namun kali ini, ada yang berbeda. Sebuah termos baru, hitam pekat, berdiri di pojok gerobak kayunya. Kopi di dalamnya Juki racik dengan sangat hati-hati semalam. Lebih hati-hati daripada biasanya. Satu persatu pembeli datang.
Ratih yang pongah, Tiwi yang suka mengibir, bahkan Somat yang tertawa seraya meminta Ida menyajikan kopi untuknya. Kopi spesial ya, Juki? Tanya Joko sambil menyeringai. Juki tersenyum tipis, kali ini ada kilatan tajam di matanya. Iya, Bang, spesial, dijamin, gak akan pernah ada yang lupa rasanya. Joko tertawa keras, suara tawanya menggema. Pembeli yang lain ikut terkekeh sambil menyeruput kopi itu dengan pongah. Temannya Joko yang duduk tak jauh, menghabiskan kopi dalam beberapa tegukan saja. Beberapa menit kemudian, tubuh Joko gemetar. Matanya melebar, tangan mencengkeram meja kayu. Yang lain turut jatuh dari kursi, mulutnya berbusa. Joko merosot dari duduknya, napasnya tersengal-sengal. Kopi, ini, suara Joko terputus-putus sebelum akhirnya tubuhnya ambruk tak bernyawa. Juki berdiri tegak di balik gerobaknya, tatapan matanya kosong. Namun Juki hanya tersenyum kecil. Kalian sudah cukup lama menyakiti aku dan adikku, gumamnya pelan. Sekarang, giliran kopi ini yang membalas. Tanpa jejak, mayat-mayatnya langsung membaur dengan tanah. Juki mengambil sapu lidi dan menyapu seperti hendak menghempas debu. Joko berasal dari kampung sebelah. Berita yang tersebar jika Joko kabur membawa uang desa. Padahal ketanyaannya dia sudah mati. Sejak itu, lapak kopi Juki tak pernah sepi pembeli, gerobaknya bahkan sampai dibiarkan berdebu. Warga kampung berucap jika kopi Juki merupakan kopi berkelas dari kalangan bawah. Meski sempat terdengar bisik-bisik tentang kopi hitam yang membawa maut. Namun satu hal yang pasti, tidak ada lagi suara ejekan, cemoohan, atau tawa sinis di kampung itu. Hanya ada keriuhan saat menyeruput kopi buatan Juki. Sesekali terdengar suara lirih dari gerobak kayu yang ditinggalkan Juki. Kopi spesial, siapa lagi yang mau mencobanya? Kali ini ia mengincar si tua Somat. Asteris